Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau kabarnya baik-baik saja. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, apa tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama, agar kita mengetahui latar belakang mengapa Nabi Muhammad melakukan hijrah ini. Dan yang kedua, agar kita mengetahui siapa saja sih tokoh yang ikut terlibat dalam peristiwa hijrah tersebut. Yang ketiga, agar kita mengetahui peristiwa penting dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Dan yang keempat, untuk menggali hikmah apa saja dari pelajaran hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, tentang pengertian hijrah. Kata hijrah itu berasal dari bahasa Arab hajaro yang artinya berpindah. Hijrah juga memiliki makna meninggalkan sesuatu atas dasar untuk melakukan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Hijrah Nabi Muhammad adalah berpindahnya Nabi Muhammad serta pengikutnya dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 662 Masehi. Sebab hijrah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini melakukan hijrahnya dari Mekah ke Madinah ada penyebabnya. Yang pertama, turunnya perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah. Berarti Nabi Muhammad itu hijrah atas perintah Allah yang pertama. Yang kedua, kerasnya penolakan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad. Yang ketiga, pada peristiwa Baiat Aqobah. Yang keempat, permintaan masyarakat Madinah. Yang kelima, janji masyarakat Madinah yang akan membantu dakwah Nabi Muhammad. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad yang untuk berhijrah itu meminta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk menemaninya berhijrah. Kemudian beliau juga menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisinya untuk tidur di tempat tidur Rasulullah agar kaum kafir Quraisy tidak menyadari jika Rasulullah akan pergi berhijrah ke Madinah. Keluar dari Makkah. Pada malam hijrah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari rumah secara diam-diam. Mereka menuju Gua Sur yang terletak sekitar 5 km dari Makkah. Di gua ini mereka bersembunyi selama 3 hari untuk menghindari pengejaran Quraisy. Nah, setelah tadi beliau pergi dari rumah dan meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya, kemudian beliau pada malam hari keluar dari rumah bersama Abu Bakar menuju Gua Sur yang jaraknya sekitar 5 km dari kediaman beliau yang berada di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini bersembunyi selama 3 hari untuk menghindari pengejaran dari kaum kafir Quraisy. Apa saja keajaiban yang terjadi di Gua Sur? Nah, saat kafir Quraisy ini mengejar dan hampir mencapai gua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Muhammad dengan cara yang sangat luar biasa. Yang pertama, yakni seekor laba-laba membuat sarang di pintu gua untuk mengecoh para kaum kafir Quraisy. Dan kemudian ada seekor burung merpati yang bertelur di sana. Nah, dengan melihat binatang-binatang tersebut yang bersarang di Gua Sur, maka kaum kafir Quraisy itu mengira bahwa tidak ada orang di dalam gua tersebut. Perjalanan menuju ke Madinah. Nah, setelah keadaan tadi di Gua Sur aman, setelah kaum kafir Quraisy juga pergi dari sekitar Gua Sur, kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya dengan dipandu seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid. Mereka
menempuh perjalanan sekitar 450 km melewati jalur yang tidak biasa untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Apa sih makna dan hikmah hijrah itu? Yang pertama, pada awal peradaban Islam, hijrah menandai dimulainya pembentukan masyarakat Islam yang berdaulat di Madinah. Disinilah Nabi Muhammad memimpin umat Islam secara politik, sosial, dan spiritual. Di sini mulai berkembang secara besar-besaran pengorbanan dan keimanan. Hijrah mengajarkan pentingnya pengorbanan, kesabaran, dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi segala ujiannya. Hijrah Nabi Muhammad kemudian dijadikan sebagai awal penanggalan kalender Hijriyah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Peristiwa ini menjadi simbol perjuangan dan keberhasilan umat Islam. Nah, selesai sudah materi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Itu akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.